أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kata Faris radhiyallahu anhu, pertama-tama duka, sedih, dan kemudian maka suka. Pertama-tama duka, maka suka. Artinya pertama dia sedih, maka senang, gembira. Kemudian maka tiada duka dan tiada suka. Kemudian maka tiada duka dan tiada suka. Tidak kesedih, tidak bersedih, dan tidak gembira. Nah, kedua-dua ini kata Faris radhiyallahu anhu, karena bahwasannya duka dan suka itu jatuh keduanya itu dalam wujud. Jatuh keduanya itu dalam wujud, ada. Wujud itu artinya ada. Dan adapun serta fana dan baqa, maka tiadalah keduanya itu. Dan adapun serta fana dan baqa, maka tiadalah keduanya itu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahaskan di matan, di kalimatnya Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari mengenai tentang qabat dan al-basat. Al-qabat, al-qabidu, al-basitu. Jadi tentang masalah yaitu sempit dan lapang. Wa yabsutu ilaihim, dan melapangkan oleh Allah dan mensempitkan oleh Allah. Artinya Allah lah yang melapangkan seseorang, Allah lah yang menyempitkan seseorang. Orang yang sudah demikian, maka sudah tertanam baginya itu al-qabat dan al-basit. Kemudian dikomentarkan, berkatalah seorang ulama Faris radhiyallahu anhu, kata beliau, sedih, gembira, duka, suka. Kemudian tidak sedih, tidak suka, tidak gembira. Kedua-dua ini jatuhnya dalam wujud. Jatuhnya dalam wujud. Wujud yang nyata itu, dalam kenyataan. Berarti kedua-dua ini termasuk alam. Kita ini kan wujud. Wujud. Gunung, wujud. Bumi, wujud. Langit, wujud. Nampak, nyata. Tapi fana dan baqa itu adalah tidak keduanya. Fana dan baqa. Fana itu apa? Dia tidak lagi memandang dunia ini. Dia fana di alam dunia ini. Yang dia tujukan hanya Allah semata. Bagi orang-orang yang arif, mereka itu sudah tingkatan fana, bukan tingkatan wujud lagi. Paham? Bagi orang-orang arif billah, mereka itu sudah tingkatan fana dan baqa. Fana dan baqa.
maka tiadalah keduanya itu. Maksud keduanya itu tadi apa? Sedih dan gembira. Bagi mereka tak ada. Kenapa? Karena mereka sudah fana. Sedih dan gembira itu adalah wujud alam. Kalau ada orang, seorang hamba hari ini sedih, berarti dia itu masuk kategori alam, wujud. Kalau ada seorang hamba nanti dia gembira, berarti dia wujud. Belum fana dia. Belum fana maksudnya apa? Masih dunia. Adapun orang-orang arif billah, dia tidak ada merasa sedih dan dia juga tidak ada merasa gembira. Kenapa? Yang menciptakan gembira itu Allah. Yang menciptakan itu sedih itu Allah. Yang menciptakan, yang mendatangkan lapang itu Allah. Yang menciptakan, yang mengadakan sempit itu Allah. Dia enggak ada memandang. Inna awliya Allah la khaufun wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para aulia Allah itu tidak ada rasa di hatinya itu takut, tidak ada rasanya itu kesedihan. Maka level mereka itu sudah qobat, maka level mereka itu sudah basit, fana. Jadi kalau misalnya hari ini kita gembira, berarti masih dunia. Kalau kita masih ada rasa suka atau sedih, berarti masih gembira. Allah yang datangkan, nanti Allah tarik lagi itu rasa gembira. Hari ini kita rasa gembira, nanti datang sempit, nanti datang sedih. Jadi pasangan-pasangan yang kalimat ini kata Faris radhiyallahu anhu adalah yaitu berbeda dengan orang yang sudah fana. Mereka tak mandang lagi. Inilah dia al-basit, al-qabat, qabat dan basit itu tadi. Satu komentar beliau. Dan Syekh Junaid radhiyallahu anhu bermula khauf itu mendukakan akan daku. Bermula khauf sedih, takut maksudnya. Bermula khauf itu ketakutan itu mendukakan akan daku, artinya menyedihkan akan daku. Dan roja itu menyukakan akan daku. Dua. Yang pertama khauf mendukakan akan daku. Yang kedua roja, harap-harap, harapan itu menyenangkan akan daku. Ketiga, hakikat itu menghimpunkan akan daku. Nah, ini ada tiga nih kata Syekh Junaid al-Baghdadi. Khauf, roja, hakikat. Ini lain dia tertujunya. Dan hak itu menceraikan akan daku. Hak ini siapa? Allah. Al-Haqq. Dan hak itu menceraikan akan daku. Ini empat ini. Empat. Saya tulis saja. Biar enak. Syekh
Junaid Al-Baghdadi berkata, beliau katakan yang pertama itu, Syekh Junaid Al-Baghdadi, beliau berkata, apa dia? Khauf itu mendukakan akan daku. Khauf itu menyedihkan akan daku. Dah, saya. Rasa takut itu menyedihkan akan saya. Kedua, beliau berkata lagi, roja itu menyukakan akan daku. Roja, apa roja itu? Harapan. Itu menyenangkan, menggembirakan akan saya. Ada khauf, ada roja. Ada khauf, ada roja. Roja harapan, itu menyenangkan. Harapan masuk surga, senang kan? Harapan supaya digolongkan dengan orang-orang yang taat, senang. Takut akan masuk neraka, sedih. Yang ketiga adalah kata Syekh, hakikat itu menghimpunkan akan daku. Hakikat itu menghimpunkan akan saya. Hakikat yang keempat, kata beliau, hak itu menceraikan akan daku. Hak. Hak ini adalah Allah. Ya, Al-Haq. Itu menceraikan akan saya. Ya? Syekh Junaid Al-Baghdadi berkata, khauf, roja, hakikat dan hak. Bila ada seorang itu rasa khauf, menyedihkan akan saya. Bila ada dia itu roja, menyenangkan akan saya, harapan. Bila ada hakikat, itu menghimpunkan akan saya. Seluruhnya itu dihimpunkan. Hak menceraikan akan saya. Dari empat ini diterangkan oleh beliau. Pertama, apabila mendukakan ia akan daku dengan khauf. Apabila ia Allah menyedihkan aku dengan rasa khauf, takut, maka memfanakan ia akan daku daripada aku. Maka memfanakan ia akan daku daripada aku. Satu. Jika seorang itu ada rasa khaufnya, sedih, maka jawaban kemari. Maka jika ada yaitu menyedihkan akan daku saya, maka seorang yang demikian ini katanya, maka ia itu memfanakan ia akan daku. Maka memfanakan ia Allah. Memfana ya.
Bila ada rasa takut seseorang itu, takut masuk neraka, takut jadi golongan orang-orang yang ingkar masuk neraka sijin. Ini takut siksaan, muncul rasa fana dia. Allah akan fanakan ia bagi seorang itu. Yang kedua, bila ada rojak kepada orang itu bagaimana? Diterangkan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi. Beliau berkata, dan apabila menyukakan ia akan daku dengan rojak, harapan berharaplah masuk surga. Itu kan senang. Apabila didatangkan Allah akan daku rojak, maka mengembalikan ia akan daku atasnya. Rojak, gembira itu akan Allah kembalikan kepadanya. Maka mengembalikan rojak itu kepadanya. Mengembalikan kegembiraan itu kembali lagi kepadanya. Makanya harus banyak-banyak berharap gitu. Ada khauf, ada roja. Pasangan ini. Dan apabila menghimpunkan ia akan daku dengan hakikat. Yang ketiga, hakikat. Dan apabila menghimpunkan ia akan daku dengan hakikat, maka menghadirkan ia akan daku. Maka menghadirkan ia akan daku. Jika seorang ini sudah sampai hakikat, maka Allah akan menghadirkan akan dia. Hudur. Menghadirkan, menghudurkan, maka menghadirkan ya Allah akan saya daku, kata kita. Kenapa Allah hadir? Karena sudah terhimpun secara hakikat pada dirinya. Syekh Junaid berkata lagi, menerangkan, dan apabila menceraikan ia akan daku dengan hak. Dan apabila memisahkan ia Allah akan daku dengan hak. Hak ia menceraikan akan daku, memisahkan. Maka melihatkan ia akan daku lainku daripada aku. Dan apabila menceraikan ia akan daku dengan hak, maka melihatkan ia Allah, maksudnya akan daku lainku daripada aku. Artinya apa? Kalau orang yang sudah sampai dia itu makam hak, tidak ada yang diperlihatkan lain, cuman Allah saja. Tidak ada yang lain. Kalau orang yang sudah kedudukannya itu Allah yang memiliki hak, maka yaitu Allah yang memisahkan, maka melihatkan ia akan daku lainku daripadaku. Artinya selain daripada aku saja. Maka diperlihatkan kepadaku lain daripada diperlihatkan al-haq. Nah, ini 4 yang disebutkan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi bila seorang ini sudah terimpun kepadanya.
Sudah. Jadi bila ada 4 ini dilanjutin oleh beliau, maka menutupi ia akan daku daripada api neraka. Maka menutupi ia akan daku daripada aku. Maka menutupi ia akan daku daripada aku. Maka yaitu dalam demikian itu sekaliannya menggerakkan akan daku, tiada mendiamkan akan daku, dan meliarkan aku, tiada menunjukkan aku dalam udurku, bagi merasai rasa wujudku, bagi merasai rasa wujudku. Maka mudah-mudahan memfanakan ia akan daku daripada aku, maka menyukakan ia akan daku, dan menggaibkan ia akan daku daripada aku, maka menyenangkan akan daku. Jadi kalau bilang ini kan banyak kuku-kukunya nih, aku daku. Ini dia cara menyampaikan ini dengan secara tata bahasa Arab. Jadi ada domirnya akan daku, telah daku. Ya, dari keempat ini Allah lah yang menyenangkan. Kalau disimpulkan, Allah lah yang menyenangkan, Allah yang menggembirakan, Allah lah yang mendatangkan sesuatu itu. Al-Basit dan jadi bila kita pahamkan kalimat ini cuman baru belajar, berat memang. Tapi kalau bila memahamkan dengan syarahnya, penjelasan kitab-kitab al-hikam yang lain, insyaallah terarah. Karena dia ini sangkut pautnya dengan hidup di dunia dan juga hidup di akhirat. Bila hati seorang itu sudah lapang, hilang lapang itu, datang sedih. Muncul lagi lapang, muncul lagi senang. Bagi orang yang sudah arif billah, dia tak memandang. Maka di sini sebut, ya Allah datangkan kepada dalam hatiku wudur tadi itu sifat fana. Hari ini kita gembira, nanti Allah tarik lagi gembira, datang lagi sedih. Dia tidak memandang, oh ternyata fana dan sedih itu, ya ternyata gembira dan sedih itu adalah wujud. Dia tak memandang, dia tuju hanya Allah. Fana. Bagaimana sifat di hidup di dunia ini kita memfanakan. Ini makam orang arif billah. Dan adalah hakikat keluar engkau daripada duka dan suka itu. Nah, keluar dia. Keluar. Apa? Hakikat keluar dari senang dan sedih, gembira dan sedih. Ini dia. Hakikat keluar itu supaya kita harus keluar dari sini nih. Orang arif billah mereka harus keluar dari sini nih. Kalau masih di dalam kategori senang, dunia. Kalau masih dalam kategori sedih, berarti dia masuk dalam dunia. Orang arif billah itu tidak. Tidak. Jadi apa hakikatnya harus keluar? Adalah hakikat keluar engkau daripada duka dan suka itu, bahwa engkau fanakan dengan dia daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya Allah. Keluar. Engkau fanakan. Apa hakikat keluar dari senang dan sedih, gembira dan sedih itu? Adalah memfanakan. Akan memfanakan ia selain daripada Allah, yang dia pandang cuma Allah. Ini adalah pembahasan kita
Qabat dan bastun. Sempit, lapang. Qabat dan bastun dalam Asmaul Husna itu ya. Dan adalah hakikat keluar engkau daripada duka dan suka, sedih dan gembira, itu bahwa engkau fanakan dengan dia daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya. Jadi bila ingin keluar daripada rasa senang dan susah, ya, daripada gembira dan sedih, fanakan dirimu. Jangan memandang sesuatu apapun yang ada pada diri itu adalah itu yang dituju. Tidak, tertujukan Allah. Fanakan. Bila ingin lepas daripada dunia itu, kita ni masih nyangkut dunia, kepinginnya mau gembira, pinginnya masih ingin dapat senang aja. Kalau dia masih ada rasa senang, itu dunia. Tapi kalau dia masih ada rasa sedih, itu dunia. Dunia. Berulang-ulang coba bacakan ayat itu. Para aulia itu tidak ada rasa takutnya, tidak ada. Rasa sedihnya tak ada. Mau dipuji, mau dicaci, mau diberikan senangan, dia nggak memandang. Karena dia sudah fana. Sudah fana, Pak. Bapak kalau lihat ulama-ulama yang karismatik, diberikan kekayaan kalipun, dia nggak ada merasa. Diambil kekayaannya, diambil. Nggak ada rasanya. Kita sudah tertawa-tawa lah untuk menyenangkan beliau. Beliau tak ada, kayak nggak ada respon aja pun. Membuat sedih, nggak ada juga. Ini tingkatan orang yang sudah fanakan dirinya. Dia tidak lagi memandang sesuatu itu hanya kepada Allah semata. Ini makam yang levelnya tinggi, disebut dengan Al-Arif Billah. Bisa kita dapatkan begitu. Bisa bila ingin dengan riadah. Tapi perjalanan jauh kita untuk ke sana. Hari ini dapat senang, nanti dapat sedih, kok sedih kali ya. Kok susah, kenapa gembira. Nah, itu berarti dia belum keluar itu. Berarti dia masih tingkat awam, masih tingkat wujud, masih tingkat dunia. Bila seorang itu dia sudah naik levelnya, nah ini senang sama sedih, susah, gembira dengan sedih, itu tak ada lagi. Keluarkan dirimu. Ukhruj min basyaratika. Kata Syekh Ibn Athaillah dalam kalam beliau, bila engkau ingin dekat kepada Allah, keluarlah engkau daripada sifat kemanusiaanmu. Itu sudah kita belajar sifat kemanusiaan. Sifat manusia itu apa? Suka makan. Sifat manusia itu apa? Tidur, minum, senang, susah, sedih. Bila ingin dekat dengan Allah, keluar kamu daripada situ. Baru kita ibadah, tapi masih ada kepikiran sana sini. Berarti masuk dunia. Berarti dia itu belum ingin dekat kepada Allah. Memang berat, sangat berat. Karena bukan level kita. Bila ingin pahalanya lebih seperti mereka, maka naikkan levelmu. Kan nggak mungkin pula kita begini terus saja. Tingkatan misalnya dalam sekolah SD aja, nggak mungkin, pasti naiklah jenjangnya. Naik SMP, lain lagi amalan, naik SMA, lain lagi, naik kuliah lebih tinggi lagi. Keluar. Jadi jangan kita ini solat kita ini hanya solat gerakan. Kalau solat gerakan kosong. Tapi bagaimana kita masukkan kita solat kita, ibadah kita itu memfanakan diri kita. Jadi nggak memandang lagi Pak. Kalau sudah takbir itu tak ada lagi ingat dunia. Bagi orang aulia, bagi orang hamba. Paham ya?
Kenapa demikian? Seorang itu harus fanakan dirinya karena bahwasannya fana pada Allah, fana dia pada Allah, dengan Allah. Nah, tuh, lihat kalimatnya tuh. Mengkaji ini harus pakai hati deh kamu. Karena bahwasannya fana pada Allah, dengan Allah, fana pada Allah, dengan Allah, bagi Allah, itu tidak mengetahui ia pada wujud lainnya daripadanya Ta'ala. Saya ulang sekali lagi. Pak Wah, Bais, ulang sekali lagi ya. Terus ulang lagi. Kalimat ini aja pahamkan. Kenapa seorang itu harus keluar daripada sifat senang, sifat sedih, harus keluar karena dia harus memfanakan dirinya. Kenapa? Nah, ini lihat. Karena bahwasannya fana pada Allah, dengan Allah, bagi Allah, itu tidak mengetahui ia pada wujud lain daripadanya Ta'ala. Paham Gus? Gus paham? Gus Udi? Paham tak? Kirain ngangguk tadi tu paham kan? Hah? Bais paham? Agak susah. Pak Wah paham? Hah? Belum sempurna paham. Baik ini kalimat satu baris ini paham tak? Saya ulang kali lagi. Dengar ya. Kalimat. Hakikat seorang itu harus keluar. Apa yang dia harus keluar? Senang dan gembira, itulah dia, senang dan gembira. Senang dan sedih. Ini sifat manusia. Keluar dia harus dari ini. Dia keluar. Ketika dia sudah keluar, masukkan dirinya jadi fana. Tidak ada dia lain yang dia tuju kepada Allah. Dah, dengan kenapa? Dijawabnya, ini kan ada jawabannya juga ini. Ada jawabnya. Karena bahwasannya fana pada Allah, dengan Allah, bagi Allah, itu tidak mengetahui ia pada wujud lain daripadanya Ta'ala. Paham? Baca udah paham ya? Ah, udah paham dah. Udah 3 kali, udah 4 kali baru paham. Berarti 1. Mana Gus? Paham Gus? Kalimat ni? Belum? Belum paham. Udah paham dah? Pasal belum juga. Udah 4 kali dia kalimat. Baru sedikit paham. Dapat Gus? Coba bacakan. Bawa emosi dia. Harus keluar itu. Emosi itu sifat sulit dia sampai kepada Allah. Keluarkan dulu. Nah, gitu. Makanya dalam solat sifat dunia hilangkan dulu. Baru bisa menuju perjalanan menuju Allah. Kalau tidak, enggak bisa-bisa. Kenapa? Makanya ada banyak orang yang bertanya, kenapa ya saya saat waktu solat itu enggak bisa khusyuk? Disebabkan kenapa? Karena dunia. Sedih masuk. Nanti kadang-kadang kan, kadang-kadang begitu takbir Allahu Akbar, bisa tertawa sendiri. Kadang sedih, masuk ke situ, berarti dunia dah masuk. Jadi terhijab dia dengan Allah. Hijab. Udah dapat Gus? Sekali lagi saya bilang ya. Sekali lagi saya baca nih, jangan emosi ya. Dan adalah hakikat keluar engkau daripada duka dan suka, itu bahwa engkau fanakan dirimu. Garis bawahkan itu. Fanakan dirimu. Dengan dia daripada tiap-tiap barang yang
lain daripadanya. Apa saja? Kenapa? Akan ada alasannya tuh. Dijawab. Karena bahwasannya yang fana pada Allah, dengan Allah, bagi Allah, itu tidak mengetahui ia pada wujud lain daripadanya Allah Ta'ala. Dapat aja. Dajjal, tak dapat. Ada kitab, ada. Dapat. Iya. Iya. Pada Allah, dengan Allah, terus? Iya. Maksudnya apa? Bukan, bukan. Apa Pak Jaya? Pak Jaya tadi katanya dia paham dia. Apa? Iya. Iya. Jawabannya tadi karena katanya. Hah? Ya. Karena bahwasannya fana pada Allah. Terus apa lagi? Dengan Allah. Terus apa lagi? Bagi Allah. Hah? Gak bisa, Pak Yadi. Gak bisa. Seorang yang sudah seperti ini, ya, hakikat keluar ini, hakikat keluar, senang dan susah harus keluar. Maka dia harus fanakan dirinya. Ini fana. Fana itu maksudnya apa? Fana artinya? Nah, fana ini memusnahkan, ya kan? Memusnahkan, saja menghilangkan. Dia tidak ada lain, cuma tertuju itu. Jika seorang sudah keluar ini, hakikat dia bisa keluar, maka yang fana itu, ini tambah, yang fana itu, ini yang fana, ini yang fana nih. Yang fana ini itu apa dia? Billahi mana lagi? Minallahi. Terus lillahi. Jadi kalau orang yang sudah dia fana, maka yaitu dia fana, maka dia harus ada sifat ini. Billahi, fillahi, lillahi. Dia harus dengan Allah, pada Allah, karena Allah. Itu baru masuk fana dia. Susah maafkan ya? Ya iyalah. Karena belum masuk, karena kita masih ada dunia, belum fana. Kalau sudah fana begini. Yang dikatakan mereka itu sudah fana, sudah keluar nih. Kalau sudah keluar sedih, rasa gembira, susah, senang, apa saja. Ini hakikat keluarnya itu dia fana. Fana bagaimana? Billahi. Fana bagaimana? Fillahi. Fana bagaimana? Lillahi. Kalau sudah ada pada dirinya ini billahi, fillahi, lillahi. Kalau sudah seperti ini, dia ada fana pada dirinya, maka dia itu tidak ada yang dia pandang lain, hanya tertuju pada, ini tidak ada. Tidak ada yang dia pandang lain, tertuju hanya Allah semata. Enggak ada keruh-keruh dunia, tak ada lagi. Dalam solat, kalau masuk dunia, berarti dia bukan karena billah. Berarti dia bukan karena fillah. Berarti dia bukan karena lillah. Jadi ketiga-tiga ini masuk ke dalam hatinya, keluarkan sifat manusia-manusia. Apa saja sifat manusia. Barulah dia merasakan sifat fana itu tadi. Baru ini lihat, coba lihat. Karena bahwasannya yang fana pada Allah, dengan Allah, bagi Allah, itu tidak mengetahui ia. Enggak ada lagi dia ketahui. Yang dia tuju itu cuman Allah, lain daripadanya.
Siapa mereka ini yang fana billahi fillahi lillahi? Dan inilah, dilanjuti kalimatnya ini oleh Syekh pengarang kitab. Dan inilah makom khawas segala orang yang arif. Paham Pak ini? Paham? Nah, siapa mereka ini? Mereka inilah adalah orang-orang, ya mereka ini, nah ini mereka ini disebut dia yaitu kedudukan khawas. Makom mereka ini adalah kedudukan khawas. Di pandangan mana? Di pandangan orang arif. Pada orang arif. Khawas. Masih teringat enggak kita bahaskan itu? Lafaz roja, khauf dan roja ini permulaan bagi siapa? Masih catat enggak? Roja dan khauf, bukan saya catat, sudah saya sharekan pula lagi itu. Diulangkan lagi. Roja, khauf dan roja itu kedudukan siapa? Permulaan siapa? Orang yang masih permulaan dia. Masih ada ingat? Baik-baik. Al-qabat dan basit itu adalah permulaan juga. Masih ingat? Enggak dicatat pun. Kedudukan khawas, mereka sudah ada tingkatan permula, ya. Al-basit ini, qabat dan basit ini kan tingkatan permula bagi orang yang arif billah. Arif billah ini orang tingkat permula. Sama seperti aulia. Aulia tingkat permulaannya itu khauf dan roja. Bila sudah permulaan ini qabat ada, basit ada, lapang ada, sempit ada, lapang ada, maka naik levelnya untuk supaya fana menjadi orang-orang yang khawas. Orang yang khawas adalah khusus bagi orang-orang arif. Jadi makom ini adalah makom kedudukan orang arif yang khawas, yang khusus, yang spesial. Ya, jadi bila seorang itu sudah fillah, segala perbuatannya fillah, segala perbuatannya billah, segala perbuatannya itu ada lillah, maka orang itu sudah tingkatan spesial di pandangan orang arif. Ya, inilah dia. Bersalahan dengan orang yang salik, oh lain lagi. Beda dengan orang yang salik. Orang yang salik itu sedang menuju, sedang berjalan. Sedang berjalan. Berbeda dengan orang yang salik, maka bahwasannya apabila datang atasnya nikmat, maka sukalah ia dengan dia. Ya, ini orang arif Pak. Al-arif. Ya, ini mereka ini disebut dengan orang arif. Tapi kalau orang yang salik, salik itu orang yang menempuh jalan-jalan akhirat, sedang menempuh. Mereka ini apabila datang nikmat, apabila datang nikmat diberikan oleh Allah, terus dia apa? Gembira. Gembira dia. Senang kan? Nah, senang ini pada orang arif, gembira ini pada orang arif tak ada lagi. Karena gembira itu adalah wujud. Dia sudah fana, udah nggak ada lagi tuh. Udah fana, bukan berarti dia nggak selera gitu. udah mati rasa. Oh nggak ada rasa. Enggak memandang itu. Itu alam itu semua. Itu dunia itu. Rasa dunia ini ada. Bagi orang salik datang Pak Wah, kalau bila ada datang nikmat, gembira kan? Bila sholat subuh, ikut pengajian, hati rasa gembira nggak? Gembira tu. Berarti masuk salih.
Tapi kalau orang arif, ada salat subuh dia, kemudian ada gembira, datang enggak datang, dia enggak ada mandang lagi. Karena dia semua itu adalah sifatnya sudah fana. Billahi, fillahi, lillahi. Ini adalah kedudukan makom yang spesial, tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ini, beda Pak. Kalau sudah sampai fana dia, bukan berarti kita tidak boleh, bahkan banyak pala. Mereka fana ini seperti nyambung kitab Sirrus Salikin yang kita bacakan Sabtu. 1 rakaat saja dia ibadah lebih baik daripada jin dan manusia. Ya, 1 rakaat aja dia mengerjakan ibadah lebih baik daripada seluruh jin dan manusia melakukan ibadah. Kenapa? Dia langsung hudur hatinya kepada Allah. Bisa sampai kemari, cuman Allah yang tahu. Hati kita ni apakah fana atau dunia ni. Jadi tinggal kita level kita. Makanya orang-orang yang salik ini dia berusaha. Sirrus Salikin, orang yang salik ini berusaha dia jalan. Ibadah zahir dulu. Jangan loncat. Ini ibadah batin aja. Solat tidak diperbaiki. Solatnya sudah diperbaikinya, tapi solat batin belum diperbaiki. Nah, perbaikin itu dulu. Jangan langsung loncat supaya tasawuf. Jangan. Beneri dulu syariatnya, baru dia menuju kepada batinnya. Batinnya aja diperhatikan, syariatnya tak diperhatikannya, salah juga. Maka dia harus sejalan, zahir dan batin. Bila ini dia sudah menguasai, dan ini dia masuk ke dalam hatinya, naikkan levelnya, fanakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kedudukan orang-orang arif billah. Ini yang harus kita dekatin. Bila ada orang yang arif billah, Masya Allah Pak, memandang mereka saja itu ada satu kesejukan bagi kita. Itu memandang. Ibadah, duduk dengan mereka saja ada satu ibadah, nilai ibadah. Siapa mereka itu? Sulit. Zaman sekarang ini sulit untuk kita temukan orang yang sudah fana. Yang dunia banyak. Jangankan seperti daripada kita yang awam. Kiai, ustadz bisa tergoda dengan dunia. Maka orang arif enggak goda ya. Mereka makom yang khusus diberikan oleh Allah. Apa dia itu? Fanakan dirinya itu tadi. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepemahaman di dalam hati kita, nur kita untuk bisa dapat kita mendalami ilmu-ilmu ini. Wallahu a'lam bissawab.